Namaku Rino, mahasiswa semester akhir yang gemar mendaki gunung. Bersama 3 temanku, Gilang, Dita, dan Wina, kami memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu pada malam Jumat Kliwon. Pilihan yang terdengar bodoh sekarang, tapi saat itu kami hanya menganggapnya sebagai tantangan seru. Kami tiba di base camp Cemoro Kandang sekitar pukul 10 malam. Meski petugas pos pendakian sempat memperingatkan agar kami tidak melanjutkan pendakian malam itu, Gilang yang paling senior di antara kami meyakinkan, "Tenang, kita naik cuma sampai pos 2 aja buat ngecam. Besok pagi kita lanjut." Akhirnya, kami tetap naik. Hutan yang semula terasa damai, perlahan mulai menunjukkan sisi ganjilnya. Angin yang terlalu dingin, suara-suara aneh di antara pepohonan, dan kabut yang datang terlalu cepat untuk waktu malam yang belum larut. Saat kami sampai di sebuah percabangan kecil yang tak ada di peta, Gilang justru penasaran. Kayaknya ini jalur baru deh. Gak familiar, tapi bersih, kayak sering dilewatin, katanya. Dita langsung menolak, gak ada di peta, Gilang. Ngapain cari masalah? Tapi Gilang tetap memaksa. Wina yang penakut memilih ikut aku dan Dita. Namun saat kami menoleh, Gilang sudah melangkah lebih dulu masuk ke jalur itu. Kami terpaksa ikut, takut kalau terjadi sesuatu padanya. Jalur itu aneh, tanpa suara serangga, tanpa bau tanah, bahkan suara langkah kami seperti tertelan kabut. Pencahayaan dari senter kami seolah tak bisa menembus kegelapan, hanya sekitar 2 meter ke depan. Dan kemudian kami melihatnya, sebuah gerbang kayu tua, berdiri kokoh di antara pepohonan. Tak ada yang memahatnya, namun bentuknya begitu halus dan tua, seperti dari masa lalu. Di atasnya ada tulisan aksara Jawa yang tak bisa kami baca. Tapi Dita, yang sempat kuliah di jurusan sastra sebelum pindah jurusan, tampak pucat. Itu, artinya kurang lebih, wewengkon sing ora bisa balik. Tempat yang tak bisa kembali, katanya dengan suara bergetar. Kami semua diam. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar bunyi kentongan kecil, tok, tok, tok. Lalu ada suara lain, suara perempuan menembang lirih dalam bahasa Jawa kuno. Nadanya menyayat hati. Gilang, entah kenapa, seperti kehilangan kendali. Ia tersenyum dan melangkah masuk melewati gerbang kayu itu. Kami memanggilnya, tapi ia seperti tak mendengar. Dita mengejarnya, lalu Wina. Aku terpaku di depan gerbang itu, tubuhku kaku. Tapi aku tak bisa membiarkan teman-temanku sendirian. Akhirnya aku melangkah masuk. Begitu kakiku menyentuh tanah di balik gerbang, aku merasakan sesuatu berubah drastis. Udara jadi lebih berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Bau dupa menyengat, dan dunia di sekitarku berubah. Kami kini berada di sebuah desa yang tak pernah kulihat di peta manapun. Rumah-rumah dari kayu gelap, jalanan tanah yang basah seolah baru diguyur hujan, dan yang paling aneh, penduduknya, mereka semua memakai pakaian zaman dahulu, kebaya dan kain lurik. Wajah mereka datar, kosong, tak ada senyum, tapi semuanya menatap kami. Dan entah dari mana, seorang nenek tua muncul di depan kami. Matanya putih seluruhnya, dan ia berbisik, "Selamat datang di Desa Keramat. Kalian sudah terpilih untuk tidak pernah kembali." Nenek tua itu menghilang begitu saja setelah mengucapkan kalimatnya, seolah tubuhnya larut bersama kabut yang menggulung desa. Kami berdiri terpaku, jantung berpacu cepat. Di sekitar kami, penduduk desa masih menatap tanpa ekspresi. Lalu, satu persatu mereka kembali ke rumah masing-masing, tanpa mengucap sepatah kata pun. "Gilang, kita harus cari Gilang," ujar Dita sambil menatap sekeliling, suaranya panik tapi berusaha tetap tenang. Kami menyusuri jalan setapak desa itu.
Anehnya, tak terdengar suara apapun. Tak ada binatang malam, tak ada hembusan angin. Bahkan langkah kami pun seperti diredam tanah. Hening yang membuat telinga berdengung. Akhirnya kami menemukan Gilang, berdiri diam di depan sebuah rumah besar bergaya joglo. Ia menatap kosong ke arah rumah itu, matanya merah, bibirnya berkomat kamit entah mengucapkan apa. Gilang, aku mengguncangnya. Ia tersentak dan menoleh, tapi tatapannya kosong, seperti orang linglung. Dia memanggilku, bisiknya. Dia bilang aku dipilih, buat tinggal di sini. Sebelum kami sempat bertanya lebih lanjut, pintu rumah besar itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara kriek. Seorang wanita tua berwajah keriput dengan rambut panjang terurai berdiri di ambang pintu. Senyumnya tipis, matanya menyipit. Kalian pasti lelah, ayo masuk. Desa ini menyambut kalian. Kami saling berpandangan. Wina berpegangan erat pada lenganku. Rin, kita harus pergi dari sini. Sekarang, tapi jalan kembali telah menghilang. Saat kami menoleh ke belakang, gerbang yang tadi kami lewati, tak ada lagi. Hanya pepohonan raksasa menjulang, dan dinding kabut pekat menutup semua arah. Dengan terpaksa, kami masuk ke rumah besar itu. Di dalamnya, suasana lebih aneh lagi. Lampu minyak menggantung di langit-langit, mengeluarkan cahaya redup kekuningan. Dindingnya penuh lukisan hitam putih yang menggambarkan ritual kuno, pengorbanan, pemujaan, dan bayangan makhluk tinggi besar bermata merah. Kami disuguhi teh hangat dan kue basah oleh si wanita tua, yang memperkenalkan dirinya sebagai Mbok Mirah, penjaga desa. Kalian tamu istimewa, ucapnya pelan, tidak semua pendaki bisa menemukan desa ini. Yang bisa, artinya terpilih. Apa maksudnya terpilih? Tanya Dita. Mbok Mirah tersenyum, tapi tak menjawab. Ia malah menyuruh kami beristirahat di kamar yang telah disiapkan. Malam itu, kami tidur di rumah tersebut, walau sebenarnya tak satu pun dari kami benar-benar tidur. Tengah malam, aku terbangun. Ada suara langkah kaki di luar kamar. Berat, lambat menyeret. Aku mengintip lewat celah pintu. Di luar, ada sesuatu yang lewat. Tinggi, kurus, tubuhnya hitam seperti arang terbakar, dan matanya menyala merah. Ia berjalan perlahan sambil menyeret karung besar, dan dari dalam karung itu, terdengar suara lirih rintihan manusia. Aku menahan napas, tubuhku menggigil. Saat makhluk itu menghilang di ujung lorong, aku kembali ke tempat tidur, hanya untuk menyadari satu hal. Gilang tidak ada di dalam kamar. Kami berempat tidur di ruangan yang sama tadi. Tapi kini hanya ada aku, Wina, dan Dita. Tempat tidur Gilang kosong. Dan di atas bantalnya, ada bekas darah segar. Pagi itu datang seperti bayangan. Matahari tak benar-benar terbit, cahaya hanya samar, tertahan kabut yang tak pernah surut. Di dalam kamar, kami bertiga menatap bantal Gilang yang basah oleh darah. Tak ada jejak, tak ada suara saat ia menghilang. Dita mulai menangis, Wina memeluknya. Aku sendiri berusaha tenang, meski jantungku berdegup tak karuan. Kami segera keluar dan mencari Mbok Mirah. Wanita tua itu sudah duduk di teras rumah, seolah tahu kami akan keluar. Gilang di mana? Bentakku, kehilangan kesabaran. Mbok Mirah tak menjawab. Ia hanya menatap kami, lalu menunjuk ke arah sebuah bangunan besar di tengah desa, seperti pendopo, tapi lebih gelap dan lebih tua dari rumah-rumah lain. Di atasnya tergantung janur kuning, kain merah, dan tengkorak monyet yang sudah mengering. Ritual sudah dimulai, gumamnya. Yang terpilih pertama harus dipersembahkan. Apa maksudmu? Apa yang kalian lakukan pada teman kami? Dita berteriak, tapi tak ada reaksi selain senyum mengerikan dari bibir keriput Mbok Mirah.
Kami nekat berlari menuju pendopo itu. Tak peduli larangan yang diteriakkan oleh penduduk yang mulai keluar dari rumah-rumah mereka. Wajah-wajah mereka tetap kosong, seperti boneka hidup tanpa jiwa. Sesampainya di depan pendopo, kami mencium bau menyengat, campuran kemenyan, darah, dan sesuatu yang membusuk. Lalu kami melihatnya, Gilang, tergeletak di atas altar batu. Tubuhnya dikelilingi oleh garis lingkaran dari darah ayam hitam, dan di sekitar altar berdiri 6 sosok bertudung hitam, membacakan mantra dalam bahasa yang tak kami pahami. Tangannya diikat, dan mulutnya dibekap kain putih penuh bercak merah. Kami hendak maju, tapi tubuh kami terpaku. Kaki seperti membeku, lidah keluh. Wina bahkan mulai muntah karena tak kuat mencium aroma kematian di tempat itu. Lalu, satu sosok berjubah membuka tudungnya. Seorang lelaki tua, kulitnya keriput keabuan, dengan mata hitam legam tanpa bola mata. Ia menatap langsung ke arah kami. Darahmu akan membuka gerbang, tapi hanya satu yang dibutuhkan malam ini, katanya datar. Gilang menggeliat lemah. Matanya memohon, tapi tubuhnya tak mampu melawan. Dita menjerit dan nekat masuk ke dalam lingkaran, tapi sebelum sempat mendekat, tubuhnya terpental seperti ditabrak dinding tak kasat mata. Ia terlempar keluar dan pingsan. Aku mengguncang tubuh Wina. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, Wina hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat dan ketakutan. Kami menarik tubuh Dita yang tak sadarkan diri, menjauh dari pendopo terkutuk itu. Tapi sebelum kami bisa benar-benar lari, suara genta terdengar dari tengah desa, gong. Gong, gong, dan kabut menjadi lebih tebal, langit menjadi lebih gelap. Lalu, terdengar suara dari arah pendopo. Tumbal pertama telah disiapkan, 2 lainnya akan menyusul sebelum purnama hilang. Kami tak tahu apa maksudnya. Tapi satu hal pasti, Gilang belum mati, tapi ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang mengerikan. Kami berlari sekuat tenaga menjauh dari pendopo. Nafas memburu, tubuh lelah, tapi ketakutan jauh lebih kuat dari rasa capek. Kami membawa Dita yang belum sadarkan diri, mencoba menemukan tempat aman, jika tempat seperti itu memang ada di desa ini. Tapi desa ini berubah. Jalan-jalan yang tadi kami lewati terasa berbeda. Rumah-rumah yang sebelumnya kami lewati, kini berubah posisi. Seperti desa ini hidup, dan memutar dirinya sendiri. Kabut makin tebal, dan hawa dingin menembus sampai ke tulang. Saat kami sampai di persimpangan, terdengar suara denting halus dari bawah tanah. Ting, 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 bukan suara biasa. Denting itu terdengar seperti berasal dari lonceng kecil, tapi gema dan getarannya terasa di dada. Wina menatapku. Kamu dengar itu juga, kan? Aku mengangguk. Dari bawah, kami berdiri di atas lantai batu tua, dan saat kami mendekat, suara denting itu makin keras. Secara refleks, aku menginjakkan kaki di satu batu besar di tengah jalan. Batu itu bergeser, dan terbukalah sebuah pintu rahasia ke ruang bawah tanah yang gelap gulita. Tanpa pikir panjang, aku menyalakan senter dari HP dan mengintip ke bawah. Tangga kayu tua melingkar turun, aroma tanah basah bercampur darah menusuk hidung. Rin, kamu yakin? Tanya Wina lirih. Kita bahkan belum tahu siapa yang mainin lonceng itu. Aku menatap ke bawah dan menjawab, tapi kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Kalau enggak, kita semua bisa jadi tumbal berikutnya. Dengan berat hati, kami turun, membawa Dita yang mulai siuman. Ruang bawah tanah itu lebih besar dari yang kami duga. Di dinding-dindingnya, ada simbol kuno terukir dengan darah. Tulisan Jawa kuno yang sudah dipenuhi lumut, gambar makhluk-makhluk tinggi bermata merah, dan lukisan 3 pendaki berpakaian seperti kami.
Sosok ketiga dalam lukisan itu kepalanya terpotong. Saat kami berjalan lebih dalam, kami sampai di sebuah ruangan bundar. Di tengahnya, berdiri sosok makhluk. Tingginya hampir 2 meter. Kulitnya pucat keabu-abuan, kurus, dan tidak punya wajah. Hanya kulit polos tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi ia bisa melihat kami. Kami bisa merasakannya. Ia memegang lonceng perak kecil di tangan kanannya. Wina tercekat. Dita menggigil di belakangku. Aku sendiri tak bisa bergerak, terpaku menatap makhluk itu. Tapi anehnya, ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri, dan menunjuk ke dinding. Kami menoleh. Di dinding itu, ada ukiran yang berbeda. Sebuah peta, bukan peta biasa, tapi peta desa keramat, dengan jalur keluar yang tersembunyi, hanya bisa terlihat di waktu tertentu, saat purnama mencapai bayangan tertingginya. Dan di bawah peta itu tertulis kalimat mengerikan. Yang tahu jalan keluar, akan diburu oleh penjaga. Tiba-tiba, lonceng itu berbunyi ting. Sosok tanpa wajah itu menghilang dalam sekejap. Dan dari arah lorong belakang, terdengar derap kaki berlari, cepat, banyak, dan bukan manusia. Kami berlari keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Teriakan makhluk-makhluk itu mengiringi kami, suara mereka seperti teriakan manusia yang diseret ke neraka. Sampai akhirnya kami keluar dari lubang dan menutup pintunya kembali. Terengah-engah, penuh debu dan darah. Tapi kini kami tahu satu hal. Ada jalan keluar, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Malam itu dingin sekali. Kami berlindung di balik rumah kosong yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Dita masih gemetar, sementara Wina tak bisa tidur, terus menggenggam tanganku erat. Di luar, kabut masih menyelimuti desa dan sesekali terdengar suara geraman, atau mungkin rintihan. Aku tak tahu pasti, tapi satu hal yang membuatku tak bisa tidur, peta di ruang bawah tanah tadi. Ada satu jalan kecil yang menuju hutan di bagian belakang desa. Di sana tertulis dalam aksara kuno, yang kurang lebih berarti, jalan keluar yang hanya bisa dilalui jiwa bersih. Pagi pun datang samar. Aneh, matahari tidak pernah benar-benar terbit di desa ini. Langit tetap kelabu dan murung. Kami memutuskan untuk mencari jalur itu. Tapi sebelum sampai ke hutan, kami harus melewati sebuah area yang dari kejauhan sudah membuat bulu kuduk kami berdiri, kuburan tua. Nisan-nisan miring, sebagian hampir roboh, dan ada beberapa yang hanya berupa kayu lapuk tanpa nama. Di tengah-tengahnya ada satu pohon besar dengan akar menjalar ke atas tanah. Saat kami melewati area itu, kami mendengar suara kecil. "Kakak, jangan lewat situ." Kami menoleh cepat. Di dekat salah satu nisan tua, berdiri seorang anak kecil. Usianya mungkin sekitar 6 tahun. Bajunya kotor, robek, dan tubuhnya pucat kehijauan. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Mata kosong, seperti mata boneka. Wina menarik lenganku. Itu bukan anak biasa. Anak itu menunjuk ke jalur setapak di sebelah kanan, yang mengarah ke bagian gelap kuburan. Jalan itu, bukan buat manusia hidup. Aku mendekat pelan. "Kamu, siapa?" Anak itu tersenyum kecil, lalu menatap nisan di belakangnya. Namanya terukir jelas, Arsya, hilang di Gunung Lawu, 1987. Aku tercekat. "Kamu, sudah mati." Anak itu mengangguk pelan. "Aku juga pernah tersesat. Tapi aku tidak seberuntung kalian. Mereka memburuku sampai akhir. Dan aku mati di sini." Dita mulai menangis. Wina tak berhenti menatap sekeliling, takut makhluk-makhluk itu akan muncul lagi. Arsya lalu menunjuk ke arah lain, ke jalur yang lebih kecil, tertutup semak dan nyaris tak terlihat. "Kalian bisa selamat, tapi kalian harus menghindari penunggu jalur hitam."
Penunggu itu apa? Tanyaku. Arsya menunduk. Makhluk yang menjaga batas dunia ini. Dia tahu kalian sudah melihat peta. Dia akan memburu kalian malam ini. Dan, dia bisa menyamar jadi siapa saja. Suasana mendadak dingin. Kami langsung meninggalkan kuburan tua itu, mengikuti jalur sempit yang ditunjukkan Arsya. Tapi sebelum kami benar-benar pergi, Arsya berbisik pelan. Kalau malam nanti kalian dengar suara teman kalian yang sudah hilang, jangan percaya. Itu dia. Kami terdiam. Dan malam itu pun datang, dengan cepat. Saat kami beristirahat di pinggir hutan, suara yang tak kami harapkan terdengar dari balik pepohonan. "Rin, Wina, tolong aku, ini aku," Gilang. Wina langsung berdiri, matanya berkaca-kaca. "Itu Gilang." Aku menarik tangannya. "Bukan, itu bukan dia." Tapi suara itu makin dekat, makin nyata, dan sesuatu berjalan keluar dari balik kegelapan. Sesuatu yang mengenakan jaket Gilang. Tapi matanya merah menyala. Sosok itu melangkah pelan ke arah kami. Jaketnya memang jaket Gilang. Sepatunya pun sama. Tapi langkah kakinya terlalu kaku. Dan sorot matanya, merah, menyala seperti bara api dalam gelap. Aku kedinginan, Rin, katanya dengan suara yang mirip Gilang. Tapi, tidak sepenuhnya. Ada nada serak seperti dari kerongkongan yang sudah membusuk. Wina melangkah maju. "Gilang." Aku menarik lengannya. "Jangan, dia bukan Gilang." Seketika, sosok itu tersenyum lebar. Bibirnya merekah tak wajar, membuka lebar seperti robekan kain. Dari mulutnya keluar suara mengerikan, suara tawa dan tangisan, bersamaan. "Kalian semua akan tinggal di sini, selamanya." Aku langsung menarik Wina dan Dita untuk lari ke arah hutan. Sosok penyamar itu menjerit, jeritan melengking yang menggema ke seluruh desa, seperti memberi isyarat pada makhluk lain untuk mengejar kami. Kami berlari sampai kaki seperti mau copot. Hutan di belakang desa seperti labirin, tapi anehnya, jalan yang kami lalui seperti dipandu oleh sesuatu. Daun-daun kering terangkat pelan, ranting membuka sendiri. Tiba-tiba, kami sampai di sebuah lapangan kecil, dikelilingi pohon-pohon tua. Di tengahnya, berdiri tugu batu hitam penuh ukiran kuno. Langit malam di atas kami terbuka, dan bulan purnama menggantung tepat di atas tugu itu. Cahayanya menyinari batu, dan perlahan-lahan, ukiran di batu itu mulai bersinar merah. Ukiran itu membentuk simbol matahari, bulan, dan sosok manusia yang berlutut. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari segala arah. Hanya yang bertobat yang bisa melihat jalan pulang. Kami bertiga saling berpandangan. Nafas tersengal, tubuh gemetar. Apa maksudnya? Bertobat. Tapi sebelum kami bisa berpikir lebih jauh, tanah di sekitar tugu mulai bergetar. Dari balik pohon muncul makhluk tinggi, tubuhnya seperti terbuat dari asap dan tulang. Wajahnya menyerupai tengkorak binatang, dan suaranya seperti ribuan suara manusia yang berbicara bersamaan. "Penunggu jalur hitam." Makhluk itu menunjuk ke kami, dan langit di atas langsung diselimuti awan hitam. Bulan purnama tertutup, ukiran batu kehilangan cahayanya. Kalian melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat. Kami tak bisa lari. Kaki kami terkunci seolah ada tangan tak kasat mata mencengkeramnya dari tanah. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng kecil dari kejauhan, ting, ting. Sosok tak berwajah dari ruang bawah tanah muncul kembali, berdiri di depan kami. Kali ini, ia menghadang penunggu jalur hitam. Dua makhluk itu berdiri berhadapan. Penunggu menggeram, dan tak berwajah hanya mengangkat loncengnya. Ting, tanah bergetar keras, udara jadi hampa, dan dalam sekejap, kami semua terlempar ke belakang, dan pingsan.
Aku membuka mata beberapa jam kemudian. Dita dan Wina ada di sampingku. Tugu batu itu retak, dan langit mulai terang, seperti fajar akan datang. Dan di tanah, terukir jelas satu kalimat baru dengan darah. Jalur menuju dunia nyata telah terbuka. Tapi hanya sampai malam berikutnya. Jika gagal, kalian akan menjadi bagian dari desa ini selamanya. Fajar yang menyelimuti desa terasa aneh. Tidak hangat, tidak menyegarkan. Cahaya matahari yang muncul hanya seperti pantulan cahaya dari dunia lain. Tapi untuk pertama kalinya sejak tersesat, kami merasa sedikit harapan. Tulisan di tanah itu jelas, jalur menuju dunia nyata telah terbuka. Tapi hanya sampai malam berikutnya. Kami hanya punya waktu 1 malam lagi untuk keluar dari desa ini. Dengan tubuh lemas dan penuh luka, kami berjalan mengikuti arah cahaya samar dari celah-celah pepohonan. Di kejauhan, terdengar suara gemercik air, tanda keberadaan sungai. Dan sungai berarti arah ke bawah, keluar dari gunung. Namun, tak lama kemudian kami melihatnya. Sebuah gerbang batu tua, tertutup rapat oleh akar-akar besar. Ukiran matahari dan bulan menghiasi bagian atasnya. Di depan gerbang itu, berdiri sesosok wanita tua berambut panjang, wajahnya penuh keriput dan matanya putih tanpa bola mata. Gerbang ini hanya terbuka sekali, dan hanya bisa dilewati jiwa yang belum ternoda, katanya lirih. Kami saling pandang. Apa maksudnya? Wanita itu menunjuk ke Dita. Salah satu dari kalian telah membuat perjanjian dengan penjaga desa. Jika dia ikut melewati gerbang ini, maka gerbang akan tertutup dan desa ini akan mengambil kalian semua. Dita terdiam. Wina menatapnya dengan bingung. Dita, maksudnya apa ini? Aku melihat Dita mulai menangis. Tubuhnya gemetar, dan akhirnya dia berkata pelan. Aku yang buka peta itu. Kami terdiam. Aku penasaran, aku lihat peta aneh itu di ruang bawah tanah, dan aku buka segelnya. Aku mendengar bisikan. Mereka bilang aku bisa pulang lebih cepat dari kalian, asal aku setuju, jadi penunjuk jalan. Wina marah. Kau mengkhianati kita. Aku takut. Aku kira cuma aku yang bakal selamat. Bukan begini. Dita berlutut, menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, tanah bergetar. Langit berubah gelap lagi. Dari balik hutan, suara langkah kaki berat mendekat. Penunggu jalur hitam datang kembali. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Puluhan makhluk hitam tanpa wajah mengikutinya dari belakang. Gerbang mulai terbuka pelan, tapi hanya cukup untuk 1 orang. Wanita tua itu berkata, 1 jiwa yang benar-benar bersih bisa membukanya untuk semuanya. Tapi jika pengkhianat mencoba melintasi batas, maka semua akan binasa. Kami panik. Dita berdiri, hendak lari ke gerbang, tapi aku dan Wina mencegahnya. Aku harus keluar, Dita menjerit. Tapi dari belakang, makhluk-makhluk itu mulai berlari. Lantai tanah mulai retak. Gerbang semakin menyempit. Aku hanya punya waktu sedetik untuk berpikir, dan aku mendorong Wina ke depan. Lari, kau yang bersih. Bukakan jalan. Wina menatapku dengan air mata. Tapi kamu, jangan tanya. Lari. Wina berlari ke gerbang. Dan ketika dia menyentuh sisi gerbang, cahaya terang menyembur dari ukiran matahari. Gerbang terbuka penuh. Kami semua ikut masuk, kecuali Dita. Akar-akar tiba-tiba melilit tubuhnya dan menariknya ke tanah. Suaranya menjerit, tapi tak lama. Tanah menelannya, dan hilang tak bersisa. Kami terlempar ke dalam kegelapan. Suara-suara menghilang. Udara berubah. Dan perlahan, kami sadar. Kami berdiri di pinggir jalur pendakian Gunung Lawu, di dekat pos terakhir sebelum puncak. Matahari bersinar terang. Kami selamat, tapi tidak utuh.
Kami hanya berdua, dan kami tahu, desa itu masih ada. Masih menunggu korban berikutnya. Sudah 3 bulan sejak kami keluar dari Gunung Lawu. Wina dan aku dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Kami bilang ke petugas bahwa kami tersesat karena badai kabut. Tak ada yang percaya kalau kami menemukan desa tersembunyi, karena peta yang kami temukan hilang entah kemana, dan tak ada bukti fisik lain. Namun ada sesuatu yang tetap menghantui kami. Dita, kadang, di tengah malam, Wina mengigau. Menjerit menyebut nama Dita, dan aku juga sering mendengar suara ketukan di jendela rumahku, padahal aku tinggal di lantai 2. Hari itu, tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara tangisan. Di pojok kamar, aku melihat bayangan seseorang. Tubuhnya mengenakan jaket gunung yang kotor dan sobek. Rambutnya panjang dan berantakan. Kalian janji akan keluar bersama. Suara itu berbisik. Aku menyalakan lampu. Bayangan itu hilang. Panik, aku telepon Wina. Dia mengangkat dengan suara gemetar. Kamu juga lihat, Dita, kami tahu, arwah Dita belum pergi. Seminggu kemudian, Wina mengajakku bertemu seorang pria tua yang tinggal di lereng Lawu. Namanya Mbah Parto. Katanya, dia dulu seorang pendaki yang selamat dari desa yang sama. Desa itu bukan cuma gaib. Itu adalah tempat penyimpanan tumbal. Orang-orang yang mati dengan dendam, diseret ke sana untuk mengabdi sebagai penunggu. Aku dan Wina terdiam. Kalau arwah temanmu masih muncul, artinya jiwanya belum diterima sepenuhnya di sana. Tapi, dia juga tak bisa kembali ke dunia manusia, lanjut Mbah Parto. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Wina dengan air mata di mata. Mbah Parto memberikan kami botol kecil berisi tanah merah, dan secarik kain kuning dengan tulisan aksara Jawa kuno. Letakkan ini di jalur terakhir kalian bertemu dengannya. Bacakan mantra ini. Tapi ingat, kalau dia tidak mau pergi, maka arwahnya akan ikut salah satu dari kalian. Malam itu, kami kembali ke Gunung Lawu. Dengan perasaan campur aduk, kami berjalan ke tempat terakhir Dita menghilang, dekat pohon beringin besar yang tumbuh di jalur pendakian. Kami menggali sedikit tanah, menaruh kain dan botol itu, lalu membaca mantra dari Mbah Parto. Udara mendadak dingin, hening. Dan dari balik kabut, kami melihat sesosok berdiri. Dita, tapi bukan Dita yang kami kenal. Matanya hitam seluruhnya, tubuhnya kurus kering seperti mumi, tapi wajahnya masih menyimpan sisa-sisa sahabat kami dulu. Kenapa kalian tinggalkan aku? Aku mencoba mendekat, menahan air mata. Maafkan kami, Dit. Kami ingin kamu tenang. Tapi Dita hanya menatap kami, lalu berbisik. Kalian pikir kalian keluar, tapi kalian tidak benar-benar bebas. Angin kencang menerpa kami. Tanah di bawah kami bergetar. Sekejap, semuanya gelap. Aku terbangun di rumah. Jantungku berdetak cepat. Pikiranku kacau. Ku coba hubungi Wina, tidak aktif. Aku datang ke rumahnya, tapi yang tinggal di sana bukan Wina. Maaf, Mas. Rumah ini sudah kosong sejak 3 bulan lalu. Pemiliknya hilang waktu mendaki Gunung Lawu, katanya. Aku terdiam. Kembali ke rumah, aku melihat cermin di kamar. Dan di belakangku, ada sosok Dita sedang tersenyum.